Tahun kemarin ekonomi kita masih tumbuh 5,08%. Tahun ini kita perkirakan juga masih, insya Allah masih di atas 5%. Dan kita harapkan nanti dengan pelantikan Presiden baru, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, ekonomi kita akan jauh lebih baik. Harapan kita itu. Di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan, yaitu. Hari ini Bapak di Aceh, kunjungan hari ini di Aceh. Ya, kita yang pertama tadi meresmikan jalan dengan anggaran 696 miliar lewat impres jalan daerah. Kita harapkan itu akan memperbaiki mobilitas barang, mobilitas orang, kecepatan logistik, utamanya di Provinsi Aceh. Iya. Nah, ini kan masih ada acara di Medan. Jadi setelah lahir tadi pagi, saya juga sudah ke sana tadi, habis subuh tadi, sudah ke rumah sakit, tapi memang saat itu belum lahir, dan saya tinggal ke Aceh, tadi sudah mendapatkan kabar sudah melahirkan perempuan. Ada 16 menteri kabinet Indonesia Maju yang ada di sana, dan utamanya juga menteri ekonomi. Yang pertama itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih berapa, 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan, yaitu. Soal serangan ke PBB, Pak, belum ini kan Israel menyerang. Indonesia mengutuk keras serangan Israel, baik ke Gaza, baik ke Libanon, dan yang terakhir ke UNIFIL di Libanon. Mengutuk keras. Nggak boleh itu. Yang namanya pasukan perdamaian kok ikut-ikutan diserang. Ada yang luka lagi. Pesan untuk Pak Prabowo, Pak Jokowi untuk melanjutkan program keamanan ini apa ke depan? Pesan atau harapan untuk Pak Prabowo nanti? Tanyakan ke Pak Prabowo, ditanyakan ke Pak Prabowo. Pak Presiden soal capim KPK, Pak. Daftar nama capim KPK. Capim KPK sudah saya tanda tangani kemarin sore. Sudah saya tanda tangani calon-calonnya, baik calon untuk capimnya maupun untuk dewasnya, ya, karena kita dibatasi oleh waktu, ya. Ya tadi kan sudah saya sampaikan, ini adalah wadahnya inovasi dan kreativitas anak-anak muda di Provinsi Aceh, dan kita harapkan juga menjadi embrio bagi ekonomi startup
kemudian juga ekonomi dengan sentuhan teknologi modern, sehingga menggeser dari yang sebelumnya tradisional menuju ke pertanian modern, dari yang sebelumnya perkebunan tradisional ke perkebunan yang modern, dari sebelumnya yang tidak ada packagingnya, dijual mentahan, sekarang sudah dijual dalam produk yang siap pakai. Saya kira ini sebuah lompatan, dan saya senang anak-anak muda di Aceh cepat menyesuaikan dengan teknologi pertanian, perkebunan, dan produk-produk seperti nilam, komoditas kopi, dan lain-lainnya. Ya. Terima kasih. Kita sekarang ini berada pada sebuah ketidakpastian. Karena global yang tidak jelas, dunia yang tidak jelas, ketidakpastian ekonomi yang pertama, karena ekonomi dunia sekarang hanya tumbuh, tahun ini diperkirakan 2,6, 2,7, tahun depan 2,7, 2,8. Sangat rendah sekali. Banyak negara sudah masuk ke jurang resesi. Negara-negara maju masuk ke jurang resesi. Yang kedua, yang berkaitan dengan geopolitik, juga enggak jelas lagi. Perang Ukraina belum selesai, tambah lagi Israel dan Palestina, tambah lagi Israel dengan Lebanon, tambah lagi Iran dengan Israel. Sehingga menambah ketidakpastian itu. Yang ketiga, perubahan iklim. Ini juga mulai nyata. Badai, panas yang menyengat. Sudah kita rasakan. Oleh sebab itu, kompetisi antar negara sekarang ini begitu sangat ketatnya. Persaingan antar negara sekarang ini begitu sangat ketatnya. Oleh sebab itu, kunci kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan SDM unggul, sumber daya manusia yang unggul, sehingga kita bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Kita alhamdulillah tahun kemarin ekonomi kita masih tumbuh 5,08%. Tahun ini kita perkirakan juga masih, insya Allah masih di atas 5%. Dan kita harapkan nanti dengan pelantikan Presiden baru, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, ekonomi kita akan jauh lebih baik. Harapan kita itu.